Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Iqbal dan Kak Labib. Sebelumnya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu di sini. Saya sangat apresiasi keberanian kalian berdua untuk duduk bersama. Jadikan ruangan ini sebagai ruangan yang nyaman bagi kalian, dan kalian di sini bebas untuk mengutarakan apa yang ingin kalian sampaikan. Sebelum kita mulai, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Catherine Zahra Islami. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani kalian berdua. Saya di sini bukan sebagai hakim yang mencari siapa yang salah, tapi saya hadir sebagai teman yang ingin membantu supaya komunikasi di rumah terasa lebih nyaman lagi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak dan Kak Labib ini untuk berkenalan terlebih dahulu. Baik, saya Iqbal. Saya bapak dari Labib ini. Labib anak dari bapak. Baik, mungkin langsung sebelum kita mulai pembicaraan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tarik nafas terlebih dahulu agar kita lebih rileks dan obrolan kita berjalan dengan nyaman. Baik, silakan. Mari kita tarik nafas terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai dari Bapak. Saya akan bertanya kepada Bapak. Sebenarnya langsung saja ya Pak. Apa sebenarnya harapan terbesar Bapak terhadap anak Bapak pada saat ini? Apakah itu tentang keberhasilannya, atau Bapak tuh kepingin kalau anak Bapak itu menuruti Bapak terus? Ya, aku tuh pengen lah anakku ini kan lagi jadi orang sukses kan, lagi ke depannya juga gak pasti juga dengan orang tua. Juga kan anak aku ini gak ada keluyuran, gak ada macam tuh ngomong tidak, mana ngomong profil tidak, nanti tiba-tiba hilang baik dari rumah. Udah makanya aku agak anu kan dengan dia ini, agak meditnya agak keras. Apakah Bapak ini merasa sulit untuk mengekspresikan kasih sayang Bapak kepada anak Bapak? Ya, sebagai bapak kan tentulah pasti sayang dengan anaknya. Cuman kalau untuk ekspresi sayang itu mungkin tidak kelihatan oleh anak Nabi mungkin kan. Tapi kalau saja mau sayang itu sayang. Bagaimana cara Bapak mendidik anak Labib ini? Apakah sesuai sama dengan zaman Bapak Ibu, atau ada yang sedikit Bapak ubah dalam mendidik anak Labib ini? Kalau urusan mendidik sama lah aku dengan bapak aku dulu kan. Yalah agak keras karena didiknya. Soalnya biar dia tuh lebih bakti deh, lebih nurut dengan orang tuanya. Soalnya kalau nak didik dengan zaman sekarang nih kayak gimana ya? Agak kurang lah ngomong itu. Banyak anak-anak juga mengamalkan gitu kan. Nah, pada saat Bapak marah, misalnya pada saat anak Labib ini membantah atau tidak sesuai dengan keinginan Bapak, perasaan apa yang muncul? Apakah marah, atau Bapak tuh takut dia itu gagal? Sebenarnya tuh dua-duanya marahnya do, tapi gagalnya juga do. Ya makanya aku gak marah dengan dia tuh. Cuman gak marah itu biar dia tuh nggak cak itu. Jadi dapat saya simpulkan, Bapak tuh kepengen kalau dengan didikan Bapak, anak Labib itu pengen menuruti kemauan Bapak tanpa membangkang. Intinya tuh pengen patuh terhadap apa yang Bapak sampaikan saja, gitu ya Pak? Iya. Mungkin terima kasih Bapak atas keterangannya. Mungkin kepada Kak Labib, di sini saya panggil kakak aja ya Kak. Baik, kepada Kak Labib, apa sih satu hal yang paling membuat kakak tuh merasa nggak nyaman saat berada di rumah atau saat sedang berkomunikasi dengan ayah kakak ini? Yang buat nyaman di rumah itu karena jarangnya komunikasinya kurang. Karena kalau di rumah tuh banyak dimarahi daripada santai ya. Jadi lemah di luar daripada di rumah tuh, karena nyampe rumah kemarah. Jadi itulah yang dimarahi. Kira-kira Kak Labib tuh merasa Bapak tuh mencintai kakak apa adanya, atau Bapak tuh cuma sayang sama Kak Labib tuh pas kakak tuh mendapatkan mendapatkan prestasi, atau ketika Kak Labib tuh menuruti kemauan Bapak? Dari Mbak bilang Kira-kira Kak Labib nih merasa dicintai ketika Kak Labib ini berprestasi, atau ketika Kak Labib tuh cuma menuruti kemauan Bapak deh?
Ya sebenarnya kalau masalah dicintai sayang itu aku yakin 100% seluruh itu pasti sayang sama cinta sama anaknya. Cuman cara sayangnya itu, nah itu yang aku kurang setuju dulu karena baik dalam prestasi ataupun kesalahan, yo sama-sama kurang lah menurutnya. Karena ketika aku ada prestasi, yo bapak ini cuman flag aja, cuman yo cak biasa sedangkan yang nolak seneng tuh cuman mama. Nah jadi kurang dalam organisasi. Dan juga ketika saya membuat kesalahan, ketika saya ada salah ada ini, nah saya tuh paling cepetnya kalau misalnya kena marahin cepet, nak ngebuk cepet. Nah cuman ketika saya membuat kesalahan, maka yo cepetnya kalau dia nak marahin, nak ngebuk cepetnya. Cuman pas apresiasi tidak mengapa. Nah itu yang membuat kadang yo cerita. Nah, Kira-kira Kak Labib tuh memandang sosok Bapak ini sebagai hakim kah atau malah sebagai pelindung bagi diri Kakak sendiri? yo kalau saya lebih condong ke hakim karena yo lebih ke menjudge terus. Kalau salah dimarahi, dikit dimarahi. Kalau untuk pelindung tuh saya agak kurang karena yo sekarang bisa lebih melindungi diri sendiri ya, nggak perlu lagi. Nah, baik. Di sini jika misal nih Kak Labib pengen menyampaikan satu pesan tentang ayah kakak, tentang bapak kakak ini tanpa takut dimarahi, apa yang ingin Kak Labib itu katakan? Yo jadi jangan jadikan zaman sekarang itu beda sama yang jadikan zaman dulu. Karena zaman sekarang agaklah sudah kurang relevan lah kalau misalnya untuk pukul-pukul, gebuk-gebuk, marah-marah. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang itu perlunya diapresiasi dulu. Ketika mereka ada prestasi maka diapresiasi. Ketika mereka ketika mereka merasa ketika mereka salah, maka jangan dijudge tapi dikasih saran, dikasih solusi, bukan dipukul, bukan dimarahi. Itu yang relevan zaman sekarang, bukan lagi zaman-zaman untuk gebuk-gebuk sekarang. Ya. Baik, jika bisa saya simpulkan di sini ternyata itu akar masalah itu tuh bukan karena kurang kasih sayang atau salah paham, melainkan mungkin dari sisi bapaknya terlalu khawatir, sementara dari posisi Kak Labib juga mungkin Kak Labib ini merasa agak tertekan karena didikan dari bapaknya tadi. Terus mungkin bapak dan Kak Labib ini perlu melakukan dialog, berbicara dengan empat mata. Terus dari Bapak Iqbal, jika boleh saya kasih saran, saya tahu maksud Bapak itu baik dalam mendidik, tapi Bapak juga perlu mengerti posisi anak Bapak ini. Coba Bapak apresiasikan apapun yang sedang dia lakukan atau yang akan dia lakukan. Dan juga Bapak coba ubah pola pendidikan, coba Bapak ubah cara mendidik Bapak dengan anak Bapak ini dengan tutur kata yang lebih lembut, agar anak Bapak ini dapat menyaring kata-kata Bapak tersebut tanpa kekerasan juga, dan tentunya Pak. Dan untuk Kak Labib, mungkin dari posisi Bapak ini, mungkin Bapak itu pengen yang terbaik lah untuk Kak Labib ini. Seperti yang Kak Labib bilang, nggak ada orang tua tuh yang nggak sayang. Mungkin di sini cara didik Bapak yang nggak sesuai dengan Kak Labib ini. Tapi yakinlah kalau misalnya Bapak tuh pengen yang terbaik untuk Kak Labib ini. Dan juga semisal Kak Labib ini kurang setuju dengan pendapat Bapak, mungkin bisa dikompromikan. Terus Kak Labib tuh coba berpendapat lah dengan Bapak ini, kayak meminta saran agar si Bapak ini juga merasa lebih dihargai. Ibaratnya tuh Bapak ini merasa posisinya itu ada di antara Nak Labib ini gitu. Bagaimana Bapak dan Kak Labib, apakah saran saya ini bisa diterima? Bisa. Mungkin sebelum kita tutup, adakah pesan atau yang ingin kalian berdua utarakan, baik dari Bapak atau Kak Labib? Mungkin dari Bapak? Ya pesan dari aku tuh ya agak-agak nurun dengan orang tua kan. Ya, mungkin agak depannya aku juga mungkin agak bakal membalas kalau dengan aku. Ada lagi? Di sini jangan gengsi Pak, coba utarakan biar Kak Labib ini juga lebih merasa disayang. Nggak apa-apa Pak.
Ya bapak nih sayang lah dengan kau tuh. Ya cuman bapak juga agak susah mungkin lah lagi kedepannya bapak coba kan lagi apresiasi apa yang kau baca lagi kan, apa sesuatu yang kau dapat lagi. Sudah? Ya, mungkin itu Mbak. Jadi Kak Labib, cukup? Oke, baik. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita untuk saling bermaaf-maafan terlebih dahulu agar nanti kalau pulang ke rumah ya udah lupakan aja masalah ini kayak gitu. Coba Bapak, Nak, Kak, Kak Labib sebagai kak anak bisa maaf. Ya. Bapak juga untuk anak kalau banyak salah. Baik, mungkin kita tutup pembicaraan kita pada hari ini. Wow, pembicaraan kita pada hari ini sangat luar biasa. Kita tahu apa yang membuat kita merasa tidak nyaman dan juga kita tahu bahwa sebenarnya kita berdua, kalian berdua itu masih saling peduli. Mari kita bawa semangat saling memahami, terus kayak apresiasi tadi, tolong dibawa sampai ke rumah. Terima kasih sudah hadir. Saya selalu untuk Bapak Iqbal dan Kak Labib. Di sini saya Kitab Pusaka Islami. Terima kasih sudah hadir. Sehat selalu untuk Pak Iqbal dan Kak Labib. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.